Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Gunawan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mendokumentasikan hasil KKN yang telah saya laksanakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan mungkin ya, saya Fahmi Gunawan dari Siliwangi, dari jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, izin mengganggu waktu sebentar, ya Pak ya. Boleh. Boleh tahu nama Bapak sama Bapak mengajar di mana gitu? Nama saya Rizal Budin, saya mengajar di SMP Al-Burdah Soreang. Dan untuk mata pelajarannya, Oh iya, bebas. bebas. Kalau untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik Pak. Bapak mengajar di kelas berapa aja tuh Pak? Kebetulan full dari hari Senin sampai Sabtu itu setiap hari. Setiap hari. Kelas 8. Kelas 8 ya. Fokus di kelas 8. 8. Kelas 8 berarti kelas 2 Bu ya, SMP ya. Nah kan pandemi itu sekitar 1 tahun ke belakang, 2 tahunan lebih mungkin, 2 tahunan lebih ya. Nah mungkin si anak-anak udah mempunyai teman baru atau misalkan Kalau udah secara luar lingkup nih gitu maksudnya. Ya. Kalau untuk anak-anak sih sebenarnya kalau untuk semasa pandemi selama 2 tahun ini sebenarnya kalau untuk yang baru Ya. itu kalau teman nggak secara langsung tapi virtual. Mungkin ya. Cuman kendalanya itu dia susah untuk berinteraksi secara langsung. Beda dengan yang secara real gitu ya, tatap muka gitu. Kalau Bapak dalam kelas itu mengajar berapa siswa tuh Pak? Karena di sana basisnya pesantren dan juga terbatas dengan kelas, jadi satu kelasnya bisa sampai 40 sampai 45 orang. Begitu. Kelas 8 kebetulan ada 8 kelas, 8 masih berudah. Makanya banyak aja siswanya. Nah, mungkin bagaimana cara Bapak menghadapi karakternya si siswa mungkin dari sekian berbeda-beda karakter gitu dari kelas gitu kan. Nah, bagaimana Bapak menyikapi siswa-siswa dengan berbeda karakter gitu? Oh gitu. Sebenarnya itu balik lagi antara siswa dan wali kelas, jadi hasil komunikasi gitu ya. Kalau saya kan di sini selain mengajar juga wali kelas juga kebetulan. Dan wali kelas kan satu kelas kan. Dan otomatis juga kita juga harus menyesuaikan dengan karakter siswa di kelas-kelas yang lain. Tapi alhamdulillah kalau untuk pelajaran saya sendiri dan anak-anak murid yang saya didik terutama di kelas yang saya wakili, alhamdulillah kalau untuk karakter itu beda-beda, cuman bisa diatasi. Kalau bisa disampaikan. Tapi apa ya? Mungkin kebanyakan wanita mungkin apa ya dari kelas. Kalau untuk pesantren sih sebenarnya dipisah antara laki-laki dan perempuan, jadi nggak disatuin. Jadi balance lah masih seimbang antara cewek dan cowok sama-sama banyak. Nah kalau misalkan ada si siswa yang sedikit maaf ya Pak bandel gitu Pak, nah bagaimana Bapak menyikapi si siswa tersebut gitu? Kalau gitu kita ada yang namanya punishment atau hukuman gitu, namun tidak terlalu memberatkan karena sekarang kan zamannya main ini apa namanya gadget dan hal-hal apa gitu yang bisa mengkomunikasikan suatu hal yang terasa. Jadi kita di sini hanya mendidik supaya si anak itu jauh lebih baik gitu dengan punishment seperti yang edukasi gitu dan sebagainya. Terus dengan siswa yang rajin mungkin ya, yang mempunyai prestasi yang lebih dari rata-ratanya siswa mungkin ya. Nah bagaimana Bapak menyalurkan atau mensupport si prestasinya itu gitu mungkin? Kalau dengan mensupport kita di sini juga koordinasi dengan kepala sekolah, jadi kita konsul dulu ke kepala sekolah, Pak ini ada murid yang memang memiliki prestasi dan potensi yang baik begitu di bidang apa misalnya gitu. Terus kita di sini sebagai wali kelas atau guru-guru di bidang yang memang mahir dalam bidangnya si murid itu, misalnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang minta berpidato misalnya gitu kan, terus memiliki ranking yang besar gitu, kita langsung di-up sana gitu, mengikuti hal-hal yang positif bagi si anak, atau memang yang punya prestasi tinggi seperti di ranking kita didukung atau disupport untuk nanti lulus untuk maju ke sekolah-sekolah yang memang bagus kualitasnya, berbasis nasional maupun internasional.
Bapak pernah mengajar di kelas 3 SMA nggak? Pernah, karena sebelum ke SMP saya ngajar itu di MA dulu, SMK, terus akhirnya fokus di SMP. Nah, kalau misalkan di anak SMA atau mungkin SMP yang mau lulus mungkin ya, menaikkan sekolahnya mungkin. Nah, ketika si anaknya kurang tahu misalkan keluarganya dari yang kurang mungkin maaf ya Pak kurang mampu gitu. Nah, bagaimana guru dari sekolah gitu atau membantu atau misalkan gitu maksudnya Iya, Pak? ya ngerti. Jadi kalau misalnya memang ada anak yang kurang mampu namun memiliki prestasi yang Nah, itu bagus, maksudnya itu, Mas. begitu kita juga di sini memiliki kebijakan untuk orang-orang yang memang memiliki kekurangan di bidang finansial begitu. Disupport dengan cara ya itu dia, jadi ada kayak SPP-nya ya udahlah ada potongan atau memang digratiskan. Iya. Terus ketika nanti lulus juga tidak memberatkan, si anak harus bayar berat seperti untuk membayar administrasi dan lain sebagainya. Jadi dibedakan dengan siswa-siswa yang memang memiliki memiliki kualitas di bidang materinya. Iya. Mungkin Bapak sebagai guru ada kesulitan nggak untuk mengajar di anak siswa yang kan kalau misalkan sebelum pandemi memang kan enak gitu secara langsung. Nah kan kalau misalkan kayak sekarang gitu ya anak-anak mungkin ada yang nggak tahu tuh di kalau sedang belajarnya itu gimana gitu di online-nya gitu. Kalau gitu sebenarnya kalau kita sih daring itu enggak, tapi kita juga di sana karena basicnya pesantren, anak-anak dari pesantren, jadi kita ngasih modul ke anak-anak untuk diberikan ke kamarnya masing-masing atau hobong lah kalau istilah terima gitu. Cuman kita belum berani bertatap muka karena memang aturan dari pemerintah kan belum dijual, jangan dulu ada yang namanya tatap muka. Jadi kita hanya memberikan modul dulu buat modul, bahan ajar dan materi, lalu dicetak oleh pihak TU di sekolah, nanti dibagikan ke anak-anak untuk dikerjakan di hobong. Tapi memang kesulitannya itu dia, kalau gitu kan nggak kontrol langsung oleh guru. Kalau misalnya tatap muka kan lebih enak ya, maksudnya kita langsung interaksi dengan anak. Kalau gini memang kesulitannya sangat-sangat berat. Nggak tahu karakter anak dibatulakan gitu kan, sikap anak gimana dan sebagainya, penilaiannya pun takutnya kan kalau anak kan tugas di hobong otomatis kan jawabannya kan bisa aja sama gitu. Ya itu kebijakan lagi sih, gimana guru-gurunya lagi karena nggak mau memberatkan anak juga. Masih Pak, terima kasih atas waktunya mungkin ya maaf mengganggu Bapak, sehat terus ya Pak ya. Semoga anak siswanya juga pada rajin-rajin ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Pak Gunawan. Saya dari IKIP Siliwangi, jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mungkin sebelum ke boleh tahu nama Bapak sama mengajar di mana gitu Bapak? Baik. Mungkin perkenalan dulu ya dari saya. Nama saya Rizky Rapastia, saya mengajar di SMK Darul Falah. Saya mengajar di kelas 11 sama kelas 10. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari saya apa sih perbedaannya gitu mengajar pas waktu sebelum pandemi sama sesudah pandemi ini gimana Pak? Kalau perbedaannya sih menurut saya pribadi cuma dari persentase gitu ya. Dari persentase mungkin jauh berbeda gitu dari keefektifan dalam pembelajaran, dalam pemberhasilan suatu kesuksesan dalam memberikan pembelajaran itu juga mempengaruhi. Kenapa? Karena mungkin di saat sebelum kita belajar secara tatap muka, kita bisa saling
bukan bersilaturahmi, kita bisa saling memahami dalam pembelajaran secara langsung. Kalau misalkan secara daring itu pertama dalam hal mungkin keterbatasan kuota atau apapun itu mungkin juga, nah itu juga. Terus kemudian untuk anak-anak juga untuk interest dalam pembelajaran juga berkurang gitu dalam daring gitu. Pada awalnya sih ya 1 minggu 2 minggu efektif gitu. Nah dari minggu ketiga sampai sekarang gitu masih daring gitu, mungkin dapat bisa dibilang untuk persentase keberhasilan pembelajarannya itu sekitar 40 sampai 50%. Itu mempengaruhi. Maksudnya mempengaruhi banget ya Pak ya. Ya mungkin dari sekian banyak siswa misalnya kan mulai dari kelas 11 sampai 10 ya Bapak ya. Betul. Nah kan kelas 10 itu awal masuknya anak SMA mungkin kali ya Pak ya. Ya. Nah bagaimana Bapak mengatasi pendidikan ya, karena kan pandemi sudah sekitar 2 tahun mungkin setahun lebih mungkin ya. Nah si anak itu udah ada proses kayak misalkan juga berteman dengan baik sama teman-temannya atau masih hanya sebatas kenal di virtual aja gitu Pak. Nah memahami tentang karakternya masing-masing gitu. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Mungkin dari sifat pembelajaran online itu mungkin mereka sebelum masuk ke kelas 10 itu ya, kelas 9 itu mereka sudah merasakan itu apa itu daring gitu. Jadi untuk pas masuk ke kelas 10 dengan teman yang baru itu harus menyesuaikan tentang lingkungan dan dari pihak kita pun sebagai guru harus saling berkreasi gitu dalam membuat pembelajaran supaya lebih menarik, supaya menjadi kenal satu sama lain apapun itu. Dan kita sebagai guru harus dituntut tidak hanya untuk mengajar juga untuk mengajak murid bermain, bagaimana dalam pembelajaran itu supaya menarik, karena bahwasanya dalam hal pembelajaran online itu kita tidak harus memberikan tugas terus kumpulkan lewat online pada jam gitu, itu tidak efektif menurut saya gitu. Jadi biasanya saya sendiri gitu ya suka memberikan permainan grup gitu, grup kecil, jadi saling mengenalkan lah tentunya untuk menjadikan anak itu supaya bersemangat gitu. Tentunya dengan hal melihat teman baru juga, menilai sifat baru juga membuat mereka menjadi oh gini itu pembelajaran secara langsung dan pertama kalinya gitu ya, gitu. Nah kalau misalkan ya mungkin kan dalam setiap virtual atau setiap kelas gitu banyak sekali karakter-karakter yang pasti berbeda-beda gitu ya Pak ya. Ya. Nah bagaimana misalkan mohon maaf nih kalau misalkan ada si siswanya yang agak agak bandel gitu, mengatasinya gimana gitu Pak untuk Bapak sendiri gitu. Untuk sampai sekarang saya sebagai guru itu mungkin masih belum bisa gitu ya untuk mengatasi hal tersebut, karena setiap anak itu mungkin berbeda-beda dalam hal kebandelannya gitu. Pertama, untuk saya mungkin saya tidak akan memberikan hal-hal yang membuat mereka menjadi boring atau apapun itu. Terus saya menggunakan metode pembelajaran itu ya saling bercerita gitu, memberikan cerita, sharing, terus memberikan video apapun itu supaya mereka tidak hanya mendengarkan jadi menjadi malas gitu, karena bahwasanya dan juga anak itu merasa terbebani juga gitu. Terus ya saya sebagai guru juga masih belum bisa mengatasi hal tersebut, tapi untuk saya sih paling saling berkomunikasi aja dengan orang tua, dengan apapun itu, karena ya sebagaimana alasannya karena orang tua adalah pembelajaran yang paling dekat dengan si anak tersebut gitu. Saya kan sebagai guru hanya memberikan hanya memberikan pengganti mungkin ya, pengganti orang tua yang tidak bisa
orang tua berikan gitu. Nah. Gitu kan. Ya. Nah, mungkin setelah kan tadi membahas siswa yang nakal. Nah, ketika ada siswa yang pintar nih Pak, ada siswa yang pintar, nah bagaimana cara Bapak menyalurkan mungkin ya prestasinya gitu, atau di sekolah Bapak gitu di Darupala bagaimana nih di guru menilai si anak yang berprestasi ini supaya terdorong untuk bukan tersupport gitu ya. Nah, Pak. kalau saya sih pertama ketika ada semua untuk bukan yang kita saja ya, untuk semua anak itu yang pertama adalah reward. Yang kedua adalah kerja keras gitu. Yang pertama reward itu bagaimanapun hasilnya ada untuk bahwasanya siswa itu tidak ada yang bodoh atau yang pintar gitu ya. Ya, benar. Yang ada itu yang malas dan yang rajin. Ya, Gitu. ya. Nah, saya setiap kali saya ketika belajar pertama saya memberikan reward, tapi tidak setiap pertemuan gitu ya, hanya ya satu bab satu kali gitu pertemuan yang bisa memberikan reward ya, itu sebagai poin untuk memberikan semangat gitu. Semangat dan juga memberikan bisa mengeluarkan eksplorasi pengetahuan dalam diri mereka gitu. Dan juga bisa membuat anak yang malas juga menjadi ya semangat gitu, karena melihat temannya yang sering mendapat hadiahnya, kenapa saya tidak bisa gitu. Nah, saya ingin membuka ingin membuka kemampuan itu gitu. Jadi lebih efektif dan kreatif. Mungkin kalau saya boleh tahu, setiap guru di sekolah itu setiap kelas itu sekitar berapa jumlah siswa itu Pak? Kalau kelasnya sekitar 40 sampai 50. Wah, lumayan ya Pak ya. Ya, lumayan sih, karena ya gimana lagi kan sekolah besar gitu ya. Iya, benar. Kalau sekarang kan katanya di UN itu bener gak sih dihapus ya Pak? Atau masih ada? Untuk UN sih sebenarnya masih ada, cuma diganti dari ujian nasional menjadi ujian sekolah. Ujian sekolah ya. Gitu, jadi dalam spesifikan. Baik, mungkin kita nanti dilanjut lagi untuk berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Siap. Untuk waktunya sekarang saya terima kasih banyak gitu lah, Sama-sama. mohon maaf pengganggu banget gitu ya Pak ya. Siap. Ya, baik, selamat warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.